مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين وجملة المؤمنين rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kiranya kita berdoa dan berharap semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita limpah dan curahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqamah menjaga sunnah-sunnah yang akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, selalu dan senantiasa khatib berpesan pada diri khatib sendiri dan umum para jamaah untuk sekalian untuk selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Jamaah rahimakumullah, hadis yang saya bacakan tadi yang berbunyi ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian pada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, di rumah, di kantor, perjalanan, dan di tempat manapun kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bertakwa kepadanya. Ali radhiyallahu anhu mengatakan at-taqwa hiya al-khaufu minal jalil. Takwa itu adalah takut kepada Allah yang Maha Jalil. Takut akan kita berbuat sesuatu yang Allah tidak suka. Takut akan azab Allah yang begitu pedih. Oleh karenanya selalu menjaga diri, baik dirinya dan keluarganya, daripada sesuatu yang Allah benci. Diiringi dengan memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau yang kedua, at-taqwa hiya, yaitu mengerjakan semua perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 114 surah, dan yang itu memiliki kandungan dan makna yang sangat besar. Kata Ali radhiyallahu anhu, takwa itu salah satunya adalah mengerjakan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Oleh karenanya belum disebut bertakwa apabila ia tidak melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nabi SAW adalah salah satu manusia yang digambarkan karena khuluqul Quran, memiliki akhlak Quran. Oleh karenanya patut kiranya salah satu dari bentuk daripada ketakwaan adalah mengerjakan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Jamaah rahimakumullah. Perintah yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa'id bil hasanata tamhuha, yaitu apabila kita melaksanakan satu atau kita berbuat sesuatu yang jelek, perbuatan yang buruk, maka segeralah kita itu untuk bertaubat. Iringi perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik.
Sesungguhnya manusia tidak ada yang sempurna, pasti mempunyai kesalahan dan kehilapan. Oleh karenanya, dengan kehilapan dan kesalahan tersebut diiringi dengan perbuatan yang baik. Wa atbi'il sayyi'ata hasanah, diiringi perbuatan yang buruk dengan hasanah, kebaikan. Tamhuha, maka perbuatan yang buruk itu akan dihapus dengan perbuatan yang baik. Minimal kita mengucapkan istighfar dan bertobat pada Allah, membaca istighfar sebaik-banyaknya, dan tidak pernah mengulangi lagi perbuatan yang tercela tersebut. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya Rasulullah SAW berpesan, wa khawalikin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan perbuatan yang baik. Artinya kita bergaul, berteman, bersahabat, bertetangga, dan bermasyarakat, hendaknya kita tunjukkan akhlak yang mulia. Jangan sampai kita menyakiti perasaannya. Jangan sampai kita membuat satu kelakuan atau perbuatan yang menyakiti perasaan saudara kita. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung bagaimana ia menjaga lisannya. Banyak kita lihat di televisi atau di sosmed lainnya terjadi pertikaian, terjadi perkelahian disebabkan oleh hanya soal sepele. Mulut yang harusnya dijaga, lidah yang harus bicara yang baik-baik, ternyata ia menyakiti perasaan orang lain, sehingga menimbulkan konflik, sehingga menimbulkan pertengkaran, bahkan terjadinya pembunuhan. Jamaah rahimakumullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Sebesar apapun dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuninya dengan satu syarat, kita bertaubat secara benar atau taubatan nasuha. Tetapi kalau kita berdosa dan mempunyai satu kesalahan, menzalimi orang lain yang orang itu tidak terima, orang itu masih sakit hati, punya dendam dalam dirinya, dan kita belum meminta maaf, maka ini yang jadi permasalahan. Bahkan sampai nanti pun ketika di yaumil kiamah akan diadili orang-orang yang bermasalah, yang punya kaitan dengan manusia lainnya, mereka akan tertunda untuk masuk ke surga karena masalah daripada hubungan antar manusia. Hablum minan nas, harus kita jaga sebaik-baiknya. Lisan kita, kelakuan kita, baik dengan saudara kita, khususnya dengan tetangga kita, atau dengan siapapun. Rasulullah SAW selalu diingatkan oleh Jibril alaihissalam tentang perbaikilah hubungan dengan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Sering malaikat Jibril itu mengingatkan pada Nabi, bahkan kata Nabi, ini jangan-jangan tetangga itu bisa untuk diberikan ahli waris, ya. Karena saking seringnya Jibril mengingatkan pada Nabi untuk menjalin hubungan baik dengan tetangga. Ada orang yang banyak ibadahnya, rajin bersedekahnya, salat sunnahnya, puasa sunnahnya ia kerjakan, mengaji Qur'annya satu hari 1 juz bahkan lebih. Orang yang taat ibadah tapi dia tidak bisa menjaga lisannya, tapi dia tidak bisa menjaga kelakuannya yang membuat tetangganya, saudaranya merasa sakit hati, yang membuat tetangganya jadi terusik keadaannya, merasa tidak aman. Ini orang tidak sempurna imannya, bahkan
bisa membuat amalannya sia-sia. Begitu besarnya hubungan antar manusia, jemaah rahimakumullah. Agar kita selalu menjaga kerukunan di antara kita, baik masalah berkaitan dengan hubungan saudara, ya sekali kita kan bertetangga, bermasyarakat, bahkan bernegara sekalipun, kalau sampai ada sesuatu yang menyakitkan, maka tidak salah lagi akan terjadi konflik, bahkan peperangan. Banyak kita ketahui di medsos dan di berita-berita lainnya. Jamaah rahimakumullah, 3 pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW agarnya kiranya kita bisa realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bertakwa pada Allah dimanapun berada. Kedua, iringi semua perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Yang ketiga, menggauli manusia dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadisnya hasan. Semoga kita bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa idaina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa 'ala dzikrillahi akbar. Qimis shalah.